Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu guys. Jangan lupa sholat 5 waktu, banyak-banyak berinfak, bersedekah, beramal jariah. Mudah-mudahan menjadi sarana Allah menjauhkan segala balak dari kita, keluarga kita, memberi kesehatan kepada kita, keluarga kita, kelancaran usaha dan rezeki kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yontri Samawa, berjumpa kembali. Kali ini kami ingin mengulas soal penyakit asam urat yang mungkin sekarang ngetren. Meskipun umur baru 30, 25 atau 20 itu sudah mengalami gejala-gejala asam urat. Ini mungkin karena faktor makanan, gaya hidup, aktivitas yang kurang dan lain sebagainya. Oke guys, sahabat Yontri Samawa, kita mengenal penyakit asam urat adalah kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan. Itu juga sudah agak parah guys. Kadang menyebabkan pembengkakan di sekitar persendian, baik kaki maupun tangan maupun organ yang lain, serta adanya rasa panas di area persendian. Jadi kadang-kadang kita merasakan kok kaki kita panas, padahal tidak ada sinar matahari atau tidak ada api. Nah, itu ciri-ciri kita memiliki gejala asam urat. Semua sendi di tubuh beresiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan. Ini biasanya kalau dibuat nekuk, tidak ditekuk itu tidak bisa mepet jari tangan ini, tidak bisa mepet ke telapak tangan. Itu ciri-ciri kena asam urat. Hati-hati yang sudah mengalami ini. Kemudian lutut, pergelangan kaki itu sering linu atau ngilu, atau saat kita duduk agak lama sedikit bangun kita kesulitan. Itu ciri-ciri mengalami asam urat. Kemudian juga bisa terkena pada jari kaki. Umumnya asam urat ini dapat lebih mudah menyerang pada pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Tapi sekarang banyak yang di bawah sudah kena asam urat. Pada wanita, penyakit asam urat ini juga dapat muncul. Jadi jangan bahagia dulu bagi para wanita. Sahabat Yontri Samawa yang wanita ini akan terkena potensi asam urat lebih tinggi jika sudah menginjak masa menopause. Ya, menopause gak bisa diterangkan. Makanya menopause itu usia tua yang sudah tidak mengalami haid. Mungkin begitu. Maaf kalau salah. Ini biasanya rasa sakit yang dialami adalah gejala sering kesemutan, sering linu, sering pegal di persendian. Ini yang berlangsung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Awas, jangan dipijat atau diurut. Jika asam urat Anda tinggi, Anda tidak periksa lalu diurut, itu pada tambah parah. Bukan untuk menyembuhkan, tapi malah Anda tak bisa tidur. Hati-hati. Yang memiliki ciri-ciri itu segera cek. Bisa sekarang di apotek itu lewat ceklik, cek darah. Itu bisa diketahui kadar asam uratnya normal atau berlebih. Kadang orang juga menafsirkan salah kaprah tentang asam urat, yaitu disamakan dengan rematik. Pada rematik itu hanya sakit persendian atau otot yang mengalami peradangan, tapi biasanya di kompres air hangat atau dikasih parem kocok, counter pain, hot cream dan lain-lain itu sembuh. Tapi kalau asam urat enggak. Oke guys, kemudian kita mengetahui apa yang menjadi penyebab asam urat. Ini mohon diperhatikan biar kita tidak terkena asam urat, atau yang sudah kena asam urat sembuh tidak kambuh lagi. Secara alamiah, asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Jadi sebenarnya fungsinya baik asam urat itu. Purin merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh. Purin sebenarnya penting kalau tidak berlebih. Pertama, fungsinya mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nantinya ketika sudah selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin. Nah, jadi kalau asam urat tinggi, biasanya berpotensi suatu saat kena batu ginjal karena keluarnya lewat urin. Sahabat Yontri Samawa.
Namun terkadang tubuh juga dapat menghasilkan terlalu banyak asam urat atau ginjal mengalami gangguan sehingga mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Jadi berlebih yang nggak baik, kurang juga nggak baik, saudara. Sahabat Yon Trisamawa tercinta. Ketika ini terjadi, asam urat dapat menumpuk jika produksi asam urat terlalu berlebih. Kemudian membentuk kristal asam urat yang tajam seperti jarum di sendi atau jaringan di sekitarnya, menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pembengkakan. Jadi wajar kalau ada yang kena asam urat agak tinggi, itu rasanya seperti terusuk jarum. Karena jika di mikroskopik dicek, darah itu ternyata ada kristal-kristal yang dibentuk dari asam urat yang berbentuk seperti jarum. Jadi nggak kaget, kita kadang-kadang bingung, kok kayak tusuk-tusuk jarum. Lah, itu memang seperti itu asam urat. Kemudian faktor resiko penyebab asam urat. Ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh seseorang, guys. Pertama, memiliki keluarga yang mengidap asam urat. Berarti asam urat bisa juga karena keturunan, guys. Jadi kalau bapak kita, kakek kita, nenek kita punya asam urat, ya kemungkinan kita terkena asam urat. Jadi harus hati-hati, betul-betul menjaga gaya hidup dan pola makan, biar potensi yang besar itu tidak menimbulkan kita terserang penyakit yang sama. Kemudian, guys, sering mengonsumsi makanan dengan kandungan purin yang tinggi. Lah ini, kadang-kadang kita terlena dengan makanan yang enak seperti jeroan, hati, rempelo, usus. Usus diemping enak, hati dibuat asam-asam juga enak, di sate enak. Nah, itu tanpa balung, tanpa tulang enak. Tapi ingat, itu potensi besar menyebabkan penyakit asam urat. Kemudian daging yang berwarna merah, daging sapi, daging kambing, kelinci, semua daging yang dari hewan yang berkaki empat itu berpotensi menimbulkan asam urat karena kandungan purinnya sangat tinggi. Dan juga pecinta hidangan laut, seafood, hati-hati. Jika Anda tidak mengontrol diri dan terlalu berlebih mengonsumsi seafood, contohnya seperti sarden, kerang, tuna, cumi-cumi, atau istilahnya itu bukur atau keong, itu juga berpotensi menimbulkan asam urat. Kemudian sering minum alkohol, ini makanya agama melarang minum alkohol karena memang dampaknya buruk pada kesehatan, bisa menimbulkan penyakit paru. Nah, ini juga menyebabkan penyakit asam urat. Kemudian minum yang tinggi gula. Nah, ini seperti minuman fruktosa, seperti berkarbonisasi, seperti Coca-Cola, extra jos, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita minum keseringan atau berlebihan bisa menimbulkan potensi terjadi asam urat. Juga bisa menyebabkan diabetes, hati-hati. Kemudian gejala yang dialami penyakit asam urat seperti kami sampaikan tadi, kita ulang, adalah sendi mendadak terasa sangat sakit, ngilu, linu, kemeng, kadang-kadang buat bangun sakit, buat jalan sakit, khususnya di malam hari. Ini biasanya menimpa pada yang punya gejala penyakit asam urat, guys. Sahabat Yon Trisamawa, nyeri tersebut bisa berkembang dengan cepat dalam beberapa jam, apalagi kalau diurut atau dipijat, itu akan setengah jam, 1 jam langsung terasa tambah parah. Kemudian bisa menyebabkan nyeri yang sangat hebat, pembengkakan di daerah persendian, rasa panas, seperti muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, kulit di sekitar sendi akan timbul bersisik. Nah, ingat, setelah ngilu, linu, pegel, kok hilang pegelnya, linunya, kok daerah sekitar itu bersisik, berarti Anda kena asam urat. Bisa dicek langsung ke lab atau ke apotek. Meski gejala ini bisa mereda dengan sendirinya, tapi tetap harus melakukan pengobatan dan tindakan-tindakan lain untuk mencegah resiko kambuh kembali atau tambah parah. Untuk diagnosa penyakit asam urat ini banyak cara. Bisa tes darah, tes urin, tes pencitraan, tes cairan sendi. Tapi yang paling mudah, murah, cepat, dan dekat dengan kita adalah cek darah. Ini bisa ke puskesmas, minta cek asam urat, bisa ke fasilitas kesehatan, periksa dokter, mantri kesehatan,
ataupun ke apotek. Sekarang banyak yang sudah memiliki alat mengecek asam urat. Kemudian untuk pengobatan ini silahkan yang ingin sharing soal asam urat bisa chat di WA 082328404446. Kita pertama, konsep kita adalah mengajak si penderita yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kedua, mengajak untuk bersedekah, berinfak, beramal jariah sebagai sarana kita memohon pertolongan Allah agar kita disembuhkan. Kemudian ketiga adalah kita mengasih resep obat yang harus dibeli di apotek resmi. Selanjutnya kita memberi ramuan-ramuan alami untuk mencegah, mengobati penyakit asam urat dan biar tidak kambuh kembali. Kemudian kita memberikan gerakan-gerakan khusus, aktivitas khusus untuk penderita asam urat. Kemudian kita memberikan doa-doa khusus saat kita habis sholat atau saat sujud terakhir waktu sholat, dan juga memberikan doa khusus kepada minuman yang kita minum sehari-hari biar minuman kita bernilai obat juga membawa berkah. Terima kasih guys, sahabat Jontir Samawa. Jangan lupa subscribe, like, jika berkenan mohon komentar. Terima kasih, salam sehat selalu, salam setia, satu hati, satu cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.